Saat ini saya ada di rumah Pak Eko. Salah ya. Ini adalah rumah Eko Living. Rumah Eko Living itu seperti apa? Kita akan bahas karena rumah ini tuh keren sekali konsepnya, yang pasti akan hemat energi gitu ya. Nah, ini adalah satu konsep rumah ya, harga 800 jutaan di Bandung Selatan ya. Ini adalah konsep Eko Living. Ya, di mana pemanfaatan daripada energi itu dikurangi sama sekali sehingga ini hemat energi dan juga boleh dibilang green ya, go green gitu ya. Nah, diawali di depan sini itu ada area penghijauan. Ya, ini saat ini untuk bawaan dari developer itu memang rumput. Tapi ini kalau lulus kalian pengen dibangun semak-semak sedikit, itu akan menambah sejuk daripada rumah ini. Ya, kemudian juga kalau kita lihat di area masuk, ya sebelum area masuk ini tuh ada shading. Ya, shading ini fungsinya untuk apa? Shading ini fungsinya ketika matahari menyorot, dia itu tidak terlalu panas masuk ke dalam. Ya, ini ada area shading sehingga rumah ini tidak terlalu panas. Nah, kemudian ini dikombinasi warna abu-abu dan juga di atas putih. Ya, karena kita tahu bahwa kenapa di atas putih, untuk cahaya atau panas sendiri, putih itu hanya menyerap 20% daripada panas. Ya, sedangkan memang kalau yang di bawah ini pakai warna abu-abu supaya agak sedikit hangat ya, ketika di malam hari nggak terlalu dingin. Ya, karena kita tahu bahwa warna abu itu menyerap panas itu kurang lebih di 80%. Jadi kombinasi ini membuat rumah ini betul-betul terkonsep dengan baik Eko Living. Ya, nah kita akan lihat di sini ada satu carport. Ya, carport ini cukup untuk satu mobil, dan di belakang carport juga di sini ada satu blok. Ya, ini tuh juga fungsinya adalah sebagai shading. Ya, dimana kalau ada matahari menyorot ke dalam, ini tuh tersamarkan. Tetapi ya bedanya adalah ketika pakai blok seperti ini, udara atau sirkulasi tetap bisa masuk. Ya, yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini adalah area living room. Ya, living room ini memang cukup compact, tapi sekali lagi yang mau gue jelasin adalah konsep dari Eko House-nya sendiri ya. Nah, di sini salah satu ciri khas dari Eko Living adalah dari segi pencahayaan. Ya, di sini pencahayaan bisa diatur dengan vertical blind di sini ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari living room ini juga di sini ada pintu. Ya, pintu ini sebetulnya masuk ke area daripada rumah ini di taman yang kedua ya. Ini tuh kalau ini kebetulan adalah area hook. Kalau untuk tipe rumah yang biasa, ini tuh memang di sebelahnya adalah rumah ya. Jadi nanti ada tembok pembatas di sini, dan ini kebetulan rumahnya rumah contoh ya. Jadi ini di blong. Nah, fungsi daripada jendela ini adalah satu untuk pencahayaan yang jelasnya, sehingga di dalam pemakaian listrik itu tidak terlalu besar. Yuk mari kita kembali lagi lihat ke dalam. Nah, enaknya dari Eko Living ini adalah bahwa sekali lagi bahwa rumah ini tuh nyamannya bener-bener nyaman pakai tenaga alam gitu ya. Nah, di sini juga ada satu area ya, area ini juga area tengah yang sengaja dibuka untuk sirkulasi. Salah satunya adalah ini. Ini bisa dipakai untuk area servis sebetulnya. Ya, area servis bisa dipakai mesin cuci di sini ya, dan juga sedikit area jemur di sini. Dan ini yang tadi blok yang berlubang ya, ini tuh untuk sirkulasi juga sehingga area sini tuh tidak pengap. Nah, ketika ini dibuka, udara itu mengalir, karena yang kita tahu bahwa udara itu kan mengalir dari yang lebih suhunya lebih dingin ya kepada yang lebih panas gitu. Nah, ketika sisi sebelah depan terkena matahari, otomatis suhu di depan kan lebih panas ya. Nah, ketika ini dibuka, ini benar-benar anginnya itu mengalir. Jadi walaupun rumah ini cukup kompak, tapi sebetulnya sudah tidak perlu AC karena sudah di-set sedemikian rupa udara itu mengalir dengan sangat baik. Ya, nah, masuk ke area sini setelah tadi ke area service, di sini ada mini pantry ya. Ini mini pantry yang cukup fungsional
ya bisa di set untuk keluarga kecil ya, dan di sini bisa difungsikan juga sebagai meja untuk makan ya. Nah, kemudian kita masuk lebih ke dalam lagi ya. Di sebelah kiri saya ini ada kamar mandi ya. Nah, kamar mandi ini memang biasanya beberapa rumah itu tidak ada ventilasi, tapi di sini sebetulnya ini ada ventilasi ya. Ventilasi di atas ini dikasih lubang sedikit ya. Fungsinya untuk apa? Kembali lagi, ini itu untuk flow udara ya. Jadi si kamar mandi ini juga nggak pengap ya. Ketika ini dibuka juga ada udara yang menggantikan udara yang mungkin kurang baik ya di kamar mandi, sehingga sirkulasi udaranya juga bagus sekali. Nah, di sini ada dua kamar ya, di kiri dan kanan saya. Mari kita lihat satu di kamar yang sebelah kiri saya. Begitu masuk ke area kamar di sini, memang kamar ini tidak terlalu besar ya. Ini mungkin bisa difungsikan sebagai kamar anak, tapi di sini sekali lagi karena ini adalah eco living, sehingga jendela ini dibikin cukup besar dengan ventilasi juga ini bisa dibuka. Ya, ketika dibuka ini kerasa banget anginnya mengalir. Dan pada saat mungkin agak sedikit bercahaya ya, ini bisa diturunin ya, sehingga bisa menambah shading atau kesejukan daripada ruangan ini. Nah, di seberangnya ini ada kamar yang berikutnya. Kamar ini mungkin bisa difungsikan sebagai kamar utama ya. Ini cocok banget untuk pasangan muda gitu ya. Nah, kamar ini disetting cukup oke, nyaman, dan ini langsung menghadap kepada satu jendela yang besar ya. Jadi ini tanpa lampu sama sekali, tapi terang sekali. Dan ini kalau dibuka, ini udara langsung mengalir ya. Nah, di sini sebetulnya bisa ditambahkan tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman kecil ya, seperti tanaman-tanaman jenis semak ya, sehingga ini menambah kesejukan ya. Dan kemudian juga dengan adanya posisi tengah di sini ya, ini udara itu bisa mengalir kemana-mana karena pusat daripada rumah ini semua ruangan terkoneksi juga ke area terbuka ini. Tujuannya adalah sekali lagi untuk ventilasi udara ya. Jadi itu salah satu konsep eco living yang bisa kita lihat di rumah ini. Dan yang pastinya ya, rumah ini tuh bisa kalian miliki ya dengan harga 800 jutaan ya. Dan untuk lebih detailnya berkenaan dengan harga, berkenaan dengan lokasinya di mana ya, berkenaan dengan info-info detail mengenai KPR dan lain sebagainya, bisa hubungi gue, Daniel Sefirma.